Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Gusti Aidina Sarmista Dewi. Nah pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Karakteristik Gambaran Radiografi pada Keratosis Odontogenik. Pendahuluan, kista odontogenik itu biasanya merupakan lesi jinak dengan tinggi probabilitas. Di antara odontogenik kista radikular, dentigerous, dan karakteristik odontogenik adalah yang paling dominan. Keratosistik odontogenik ini muncul secara perlahan dan terus-menerus perkembangannya. Bermanifestasi dalam banyak kasus di daerah posterior dari rahang bawah. Secara radiografis, ia memiliki berbagai presentasi, kadang-kadang dengan tampilan rongga oval atau bulat, sebagian besar unilokular, dan dengan multilokularitas pada lesi yang luas. Petunjangan pustaka, kista itu merupakan suatu rongga patologis yang tertutup, berkapsul, berbatas jelas, dengan atau tidak adanya jaringan epitel, baik atau itu epitel dental maupun non-dental. Tumbuh abnormal dalam rongga anatomis. Untuk definisi dari karakteristik odontogenik ini adalah jenis kista developmental yang memiliki ciri khas antara kista dan tumor. Sifatnya berupa rongga patologis yang tertutup, berkapsul, berbatas jelas, yang berisi cairan atau semi cairan. KOT ini memiliki tingkat rekurensi yang tinggi dan perilaku yang agresif. Selanjutnya, etiologi. Keratosistik odontogenik ini dapat terjadi pada dental lamina yang sedang berkembang selama pertumbuhan gigi yang belum sempurna pada tahap Bell stage. Gambaran klinisnya yaitu pembengkakan yang terlihat licin dan kadang-kadang timbul di daerah fasial dan lingual dari tulang rahang yang menonjol. Gambar radiografi berupa lesi radiolusen berbentuk bulat atau oval yang dikelilingi dengan batas jelas radiopa. Gambaran kista ini memiliki gambaran radiolusen yang unilokular dan dengan batas yang jelas dengan tepi radiopa dan multilokular pada lesi yang luas. Pelaksanaannya untuk pilihan terapi meliputi enukleasi dan kuretase, marsupilasi dan dekompresi, reseksi dan terapi adjunktif. Selanjutnya adalah laporan kasus yang pertama. Seorang pria berusia 25 tahun datang dengan keluhan utama nyeri dan bengkak di sisi kanan wajah. Pada radiografi ditemukan radiolusen yang besar yang tidak beraturan memanjang dari molar pertama kanan bawah ke gigi kaninus kiri bawah yang melibatkan batas bawah mandibula tanpa faktor patologis. Laporan histopatologis mengungkapkan adanya epitel parakeratinisasi bergelombang yang tebalnya 6-10 sel dengan lapisan basal sel yang menggambarkan tombstone appearance pathognomic yang khas dari keratosistik odontogenik tumor. Laporan tersebut mengkonfirmasi adanya keratokista odontogenik. Portal endodontik diikuti dengan marsupialisasi dengan dekompresi telah direncanakan. Selanjutnya adalah laporan kasus yang kedua. Seorang wanita berusia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri saat mengunyah dan bengkak di sisi kanan wajah. Gambar radiografi menunjukkan radiolusensi sepanjang di seluruh mandibula, ramus bilateral tanpa keterlibatan kedua kondilusnya. Marsupialisasi dianggap sebagai rencana perawatan yang tepat karena lesi yang cukup luas. Laporan imunohistokimia dari biopsi pretreatment spesimen dari anterior rahang bawah dan jaringan kiri bawah menunjukkan karakteristik epitel parakeratin dari keratosistik odontogenik tumor. Setelah itu diamati ada penurunan secara keseluruhan pada radiolusensi setelah 2 tahun pasca perawatan. Untuk laporan kasus yang ketiga, seorang wanita berusia 34 tahun dirujuk ke klinik ortodonti untuk evaluasi dan pengelolaan pada asimetri untuk oklusal, terdapat deviasi, dan gigitan yang terbuka pada daerah posterior. Pasien telah menjalani 2 operasi untuk pengobatan kista. Operasi pertama 18 bulan sebelum pasien datang ke klinik ortodonti, termasuk dilakukan enukleasi kista dengan eksisi mukosa di atasnya dan aplikasi selektif larutan karnoid
di area di mana kista itu berada. Secara histologis diklasifikasikan sebagai keratosistik odontogenik. 16 bulan kemudian dilakukan operasi yang kedua untuk mengatasi kista yang recurrent. Selanjutnya untuk pembahasan adalah interpretasi untuk kasus yang pertama. Untuk area 1 gigi geligi, missing teeth dan persistensi tidak ada, impaksi 18, 28, dan 43, kondisi mahkota, kondisi akar, dan kondisi alveolar bifurkasi dalam batas normal, kondisi periapikal, terdapat gambar radiolusen berbatas jelas berbentuk oval multilokular dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm memanjang dari apikal gigi 47 hingga 33. Untuk area 2 dalam batas normal, area 3 pada mandibula, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval multilokular dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm memanjang dari apikal gigi 47 hingga 33. Pada area 4, temporomandibular joint, bentuk kondilus fossa eminentia simetris, kondilus dextra dan sinistra berbentuk round, posisi kondilus dextra dan sinistra berada pada fossa glenoidalis. Untuk area 5 dalam batas normal, os vertebra tidak dapat diinterpretasikan. Kesan, terdapat kelainan pada area 1 dan 3. Untuk radiodiagnosisnya adalah odontogenik keratosis, impaksi gigi 18 dan 28, posisi C vertikal, sinus approximation, impaksi gigi 43 inverted. Selanjutnya, pada laporan kasus selanjutnya, interpretasinya, area 1, gigi geligi, missing teeth, dan persistensi, dan juga impaksi tidak ada, kondisi mahkota, kondisi akar, kondisi alveolar bifurkasi dalam batas normal, kondisi periapikal, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval multilokular pada apikal gigi 38 hingga 48. Untuk area 2 dalam batas normal, area 3, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval multilokular pada seluruh bodi mandibula. Untuk area 4, temporomandibular joint, bentuk kondilus fossa eminentia asimetris. Kondilus dextra berada lebih inferior dari kondilus sinistra. Kondilus dextra dan sinistra berbentuk round. Posisi kondilus sinistra berada pada fossa glenoidalis. Kondilus dextra berada lebih inferior dari fossa glenoidalis. Area 5, ramus os vertebra, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval multilokular pada bagian angle mandibula dextra dan sinistra meluas hingga processus coronoideus. Kesan, terdapat kelainan pada area 3, 4, dan 5. Radiodiagnosisnya odontogenik keratosis dan temporomandibular disorder. Untuk laporan kasus yang ketiga, interpretasinya pada area 1, gigi geligi, missing teeth ada pada gigi 18 dan 28, persistensi tidak ada, impaksi pada gigi 38, kondisi mahkota terdapat gambaran radiopak berbatas jelas pada oklusal dari enamel hingga ruang pulpa pada gigi 17 dan 35. Kondisi akar terdapat gambaran radiopak berbatas jelas dari ruang pulpa hingga ujung apikal menyerupai bahan pengisi saluran akar pada gigi 35. Kondisi alveolar bifurkasi dalam batas normal. Kondisi periapikal terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval unilokular dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1 cm meluas dari apikal akar gigi 35 hingga gigi 38. Area 2 dalam batas normal, area 3 pada mandibula, terdapat gambaran radiolusen berbatas jelas berbentuk oval unilokular dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1 cm memanjang dari apikal gigi 35 hingga angle mandibula sisi sinistra. Area 4, temporomandibular joint, bentuk kondilus simetris, bentuk kondilus dextra dan dextra round, bentuk kondilus sinistra round. Untuk posisi kondilus dextra terletak pada fossa glenoidalis, kondilus sinistra terletak pada fossa glenoidalis. Area 5, ramus os vertebra dalam batas normal. Kesan, terdapat kelainan
pada area 1, 2, dan 3 untuk radiodiagnosisnya, odontogenik keratosis, nekrosis pulpa gigi 35, impaksi gigi 38, kelas 2C transversal, pulpitis irreversibel gigi 17. Diagnosis bandingnya adalah untuk keratosistik odontogenik ini, yang pertama ada ameloblastoma. Gambar radiografi yang paling sering ditemukan adalah lesi multilokular radiolucent dan memberikan gambar radiografi seperti shock bubble. Pada ameloblastoma akan terjadi ekspansi tulang kortikal mandibula, sedangkan pada KOT hal tersebut jarang ditemukan. KOT biasanya akan ditemukan lesi dengan tampilan unilokular dengan septa, sedangkan ameloblastoma menunjukkan gambaran multilokular. KOT dapat terjadi pada gigi yang mengalami impaksi, tetapi pada ameloblastoma jarang ditemukan pada gigi yang impaksi. Untuk diagnosis banding yang kedua dari KOT ini adalah kista radikuler. Gambar radiografi dari kista radikuler adalah radiolucent berbentuk bulat atau oval pada area periapikal gigi dengan batas yang jelas, berwarna putih opak, dan dalam ukuran yang bervariasi. Kista radikuler umumnya terjadi pada gigi dengan pulpa non-vital, sedangkan keratosistik odontogenik tumor ini dapat terjadi pada gigi geligi yang masih vital. Selanjutnya ada kista dentigerus. Kista dentigerus tampak sebagai lesi berbatas tegas, bulat, berkortikasi, dan berkilau di sekitar mahkota gigi yang impaksi. Biasanya gigi molar 3. Dalam menegakkan diagnosa, kista dentigerus ini adalah kista yang menempel pada semento enamel junction, sedangkan pada KOT, lesi akan terhubung ke gigi lebih ke apikal dari daerah semento enamel junction, dengan ekspansi yang minimal atau tanpa ekspansi sama sekali dari plat kortikal. Untuk kesimpulannya, keratosistik odontogenik adalah yang paling dominan terjadi. Keratosistik odontogenik ini muncul secara perlahan dan terus berkembang, bermanifestasi dalam banyak kasus di daerah posterior dari rahang bawah. Kista keratosistik odontogenik ini yang kecil biasanya tidak menimbulkan gejala. Gejala baru akan tampak saat terjadi perluasan kista dalam tulang atau terjadi peradangan. Gambar radiografinya akan berupa lesi radiolucent berbentuk bulat atau oval yang dikelilingi dengan batas jelas radiopak. Keratosistik odontogenik ini dapat muncul dalam bentuk lesi unilokular maupun multilokular. Lesi multilokular biasanya ditemukan saat KOT berukuran besar. Pilihan terapi meliputi enuklasi dan kuretase, maksuphilisasi dan dekompresi, reseksi, dan juga terapi adjunktif. Baik dokter, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.